Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Amin. Ratu surga bersukacitalah, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memuliakan dunia dengan kebangkitan putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu 160 ya. Ya. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu. Apa kabar? Tuh ada. Saya baru mau kasih pilihan ya. A bahagia, ya, B tidak bahagia, C sukacita. Yang mana ya? Sukacita. Sukacita ya? Ya, oke, baik. Dan hari ini tema katekese kita adalah Ekaristi sumber sukacita Injil. Jadi ada kata sukacita di situ. Dan hari ini pula kita diingatkan bahwa kita bukan hamba, kita ini sahabat Yesus. Ya, pasti kita semua punya sahabat ya, punya teman ya. Dan itu membuat kita menjadi bagian penting dalam karya keselamatan.
waktu saya membuat jadwal ini saya tidak melihat judulnya katekese, tetapi kemarin ketika saya menyiapkan untuk memandu itu, saya lihat judulnya agak serem gitu ya, sumber sukacita Injil. Kalau sumber sukacita itu oh ya bisa gitu ya, tapi sumber sukacita Injil ini berarti ada kata Injilnya ini ada agak berat ini sepertinya ya. Ya, kita akan belajar bersama-sama ya. Kita juga nanti di akhir akan berdoa rosario ya, dan dalam bulan Mei ini kita akan mendoakan peristiwa mulia. Monggo Bapak Ibu, kita awali ibadah sore hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita diingatkan bahwa Tuhan tidak mencari yang sempurna dari diri kita, tetapi kita diminta untuk selalu membuka hati dan rendah hati. Maka marilah kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Allah yang penuh belas kasih, supaya hati kita sungguh layak menjadi tempat Ia berdiam. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Engkau kembali mengundang kami untuk berdoa bersama. Kiranya sabdamu akan meneguhkan dan memperbaharui hati kami dan senantiasa menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada para muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan katekese, ya. Kita akan membaca bersama-sama dan belajar bersama dari halaman 23. Halaman 23. Bisa? Ya. Mbak Tata akan membacakan untuk kita semua. Halaman 23, Ekaristi sumber sukacita Injil. Monggo Mbak Tata. Ya. Ekaristi sumber sukacita Injil.
Di sebuah paroki desa, setiap pagi umat dengan antusias mengikuti misa harian. Anak-anak, orang tua, hingga para lansia hadir dan mengikuti perayaan dengan khusyuk dari awal sampai akhir. Pada saat liturgi sabda, mereka mendengarkan dan merenungkan sabda Allah dengan sungguh-sungguh. Bahkan ada yang telah mempersiapkan diri dengan membaca bacaan harian sejak malam sebelumnya. Perayaan Ekaristi menjadi ruang di mana Injil tidak hanya didengar, tetapi dihidupi. Dari altar memancar sukacita yang meneguhkan dan menghidupkan komunitas. Ekaristi melahirkan sukacita Injil karena di dalamnya Kristus sendiri hadir sebagai sabda yang menjadi daging dan sebagai roti hidup. Sabda yang diwartakan dalam liturgi sabda dan tubuh Kristus yang diterima dalam komuni membentuk satu kesatuan yang menggerakkan umat untuk hidup dalam terang Injil. Sukacita itu bukan sekadar perasaan emosional, melainkan daya rohani yang menumbuhkan kecintaan pada sabda Allah dan mendorong umat untuk memancarkan kebaikan serta keutamaan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Paus Fransiskus menegaskan bahwa sukacita Injil memenuhi hati dan hidup semua orang yang berjumpa dengan Yesus. Dan ia mengingatkan agar pewarta Injil tidak tampak seperti orang yang pulang dari pemakaman. Artinya, perjumpaan dengan Kristus dalam Ekaristi harus melahirkan semangat dan harapan baru. Perayaan Ekaristi bukan hanya saat menerima komuni, melainkan juga saat menerima perutusan. Setelah dikuatkan oleh sabda dan tubuh Kristus, umat diutus untuk menjadi saksi Injil di tengah dunia. Karena itu, konsekuensi Ekaristi adalah misi. Dunia yang sedang mencari makna dan harapan membutuhkan pewarta yang telah lebih dahulu mengalami sukacita Kristus. Dari perayaan yang khusyuk dan penuh iman, lahirlah gereja yang bersukacita, yang mewartakan Injil dengan semangat, kesabaran dan keyakinan bahwa Kristus sungguh hidup dan berkarya di tengah umatnya. Ya, terima kasih Mbak Tata. Bapak Ibu, apa bedanya bahagia dan sukacita itu? Mungkin ada yang berkenan untuk menjawab. Menurut Bapak Ibu, apa bedanya antara bahagia dan sukacita? Kalau bahagia itu depannya pakai B, kalau sukacita depannya pakai S, jadi memang beda ya. Ya, beda. Apa kira-kira? Kalau tadi dalam bacaan disebutkan sukacita itu bukan perasaan emosional, ya. Jadi kalau dalam pemikiran saya barangkali sukacita itu lebih kepada satu keputusan, gitu ya. Jadi kita memutuskan untuk bersukacita walaupun keadaan kita seperti apapun juga, ya. Tetapi ada sukacita dalam diri kita. Kenapa itu? Karena memang kita merasa bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita ingat, kita semua pernah menjadi anak ya, kita semua ya. Dan ketika orang tua kita mengasihi kita, itu pasti ada rasa aman, rasa bahagia yang dalam ya, tidak sekedar bahagia secara emosional, tetapi betul-betul dalam hati kita merasa sangat bersukacita karena kita dicintai, karena kita dikasihi, seperti itu ya. Dan di dalam Injil kita hari ini dikatakan bahwa kita ini tidak lagi sebagai hamba, tetapi kita sebagai apa tadi? Ya, sebagai sahabat. Jadi
Setiap kali kita datang Ekaristi, kita tuh datang bukan sekedar untuk kewajiban ya, tetapi kita datang untuk berjumpa dengan sahabat yang kita tahu pasti bahwa ia sangat mengasihi kita ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kasih yang paling besar itu ya kasih yang dia tukar dengan nyawanya sendiri. Betul ya? Betul. Bapak Ibu, dalam setiap Ekaristi, kasih itulah yang kita rayakan. Yesus memberikan dirinya bagi kita melalui sabdanya dan melalui tubuh serta darahnya. Dalam setiap perayaan Ekaristi, saya menginterpretasikan itu sepertinya kita ada dua meja ya. Yang satu adalah meja sabda, satu lagi adalah meja Ekaristi. Di meja sabda, Tuhan berbicara kepada kita, dan dari apa yang Tuhan bicarakan kepada kita, Ia meneguhkan, Ia menghibur, Ia memberikan arah hidup kepada kita. Sabda adalah firman, dan firman itu berasal dari Allah. Firman adalah Allah. Dan sebenarnya memang Alkitab itu adalah kunci ya. Alkitab adalah kunci dari segala tuntunan kehidupan. Kalau saat ini kan kita sedang digerakkan untuk membaca Alkitab ya, barangkali karena itu ya, karena saya sendiri merasa bahwa di Alkitab itu semuanya ada. Jadi tuntunan ketika kita merasa khawatir, kita sedih, sampai kita tidak punya uang loh, itu ada semua di situ ya. Ketika kita khawatir, di Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahan sendiri. Terjawab ya, berarti nggak boleh khawatir ya toh. Kalau kita sedang sedih, di Mazmur 34 ayat 19 Tuhan mengatakan, Tuhan dekat pada orang yang patah hati. Jadi tidak boleh sedih, harus selalu sukacita. Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Nah, kalau kita tidak punya uang, itu Alkitab juga ada loh tuntunannya buat kita. Di Filipi 4 ayat 19, Tuhan mengatakan dalam sabdanya, dalam firman-Nya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi segala keperluan kita sebetulnya sudah dijamin ya di dalam sabda Tuhan. Tuhan sudah tahu bahwa oh ya tanggal sekian tanggal sekian itu pasti Intan randi duit gitu misalnya gitu ya. Sudah tahu sebelum itu terjadi, Tuhan sudah memberikan tuntunan di dalam Alkitab. Sedangkan di meja Ekaristi, Tuhan memberikan dirinya sendiri sebagai roti hidup. Sebab hanya dalam Kristuslah maka jiwa kita akan terasa penuh gitu ya. Banyak sekali terjadi yang saya baca, orang-orang kaya terutama di negara-negara maju itu uangnya banyak sekali, mereka kaya raya, tetapi hidupnya seringkali hampa gitu ya. Barangkali itu juga terjadi karena mereka tidak mengenal Kristus. Karena hanya dalam Kristuslah hidup kita akan terasa penuh ya. Karena itu Ekaristi bukan hanya sekedar acara ibadat, tetapi sumber kekuatan hidup. Seringkali kita datang ke gereja dengan berbagai beban hidup. Namun ya kita sudah alami semua ya. Setelah misa seringkali hati kita menjadi lebih tenang, lebih kuat, dan yang jelas kita punya harapan lagi. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan seperti itu? Mau datang ke gereja itu rasanya sudah kacau beliau ya. Ketika di dalam gereja, pulang dari gereja tumbuh harapan kembali ya. Saya rasa kita semua pernah merasakan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, Ekaristi itu juga bukan hanya tentang menerima komuni. Jadi kita tidak hanya sekadar menerima ya. Tadi sabda kita terima ya. Roti hidup kita terima ya. Tapi kita punya kewajiban juga yang harus kita lakukan, yaitu adalah perutusan.
di akhir misa kita sering mendengar Romo mengatakan, pergilah, misa sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Jadi kalimat tersebut bukan berarti semuanya berakhir. Justru disitulah kita diutus. Pada titik itulah kita betul-betul menggenapi ya, kita sebagai orang Katolik, kita sebagai orang yang menerima sabda dan kita yang menerima roti hidup. Kita diutus untuk membawa kasih, membawa damai, membawa sukacita Kristus ke dalam semua tempat di mana kita berada, ya, di lingkungan dan juga di kehidupan kita sehari-hari. Ya, maka tanda bahwa kita sungguh menerima Ekaristi adalah apakah kita mampu mengasihi. Dan di dunia ini saat ini saya pribadi merasa bahwa mengasihi itu bukan perkara yang mudah ya Bapak Ibu, tetapi kita selalu mampu dan diizinkan oleh Tuhan untuk datang kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk selalu mengasihi. Beberapa bulan yang lalu kami ada dalam satu acara dan kebetulan waktu itu ada beberapa romo dari kampus ya, lalu kita sempat ngobrol-ngobrol tentang banyak sekali kejadian di mana beberapa rumah ibadat dirusak dan lain sebagainya ya. Jadi bagaimana kita mengasihi gitu dalam kondisi seperti itu gitu. Lalu apakah kita sebagai apakah tidak boleh membela diri gitu ya? Kita memang diajarkan untuk mengasihi, tetapi apakah kita tidak boleh membela diri? Lalu setelah dalam diskusi beberapa romo itu ngendiko seperti ini, boleh saja, tapi habis ini jangan terus ya Bapak Ibu ya, boleh saja asal jangan mengambil inisiatif untuk berdosa gitu. Jadi kita tidak boleh membalas. Kita tidak boleh mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu, seperti itu ya. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tuhan yang akan menuntut pembalasan. Seperti dalam firman Tuhan dikatakan seperti itu. Dan juga ketika kalau kita lihat di berita itu juga kita lihat sepertinya tidak ada ya dari kita mungkin ya komen atau mencoba untuk memviralkan dan lain sebagainya, itu jarang sekali. Tetapi memang ini sama dengan ketika Tuhan Yesus difitnah oleh orang Farisi ya, dan bahkan orang-orang Israel pada waktu itu bersikap sangat tidak baik kepada Tuhan Yesus. Dan kalau Bapak Ibu ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus mengundurkan diri. Jadi dia memberikan jarak dengan persoalan-persoalan yang terjadi. Yesus tahu betul kapan dia harus hadir, kapan dia harus melayani, dan kapan dia harus menjaga jarak. Tetapi dia tetap meminta hikmat agar ada kasih. Dan barangkali itu yang akan menjadi tuntunan buat kita ya. Jadi mengasihi itu tidak harus kita menjadi orang yang selalu kalah, tetapi justru mengasihi itu adalah bahwa kita berusaha untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa kita punya cara. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita punya cara bagaimana kita bersikap ya dalam menghadapi situasi yang sulit seperti itu. Semoga setiap kali kita mengikuti Ekaristi, kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Kristus, kita menerima sukacita Injil, dan kita dimampukan dan diutus menjadi saksi kasih Tuhan di tengah dunia. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Kita akan lanjutkan dengan doa Rosario. Sebelumnya kita akan menyanyikan dari Mada Bakti nomor 542. Salam
Monggo Bapak Ibu, kita berdoa rosario, akan kita kenalkan dengan peristiwa mulia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Ia turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan orang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, maafkan dosa, kebaikan ibadah, kehidupan kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan perlindungan. kita kenangkan peristiwa mulia. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku mau mencari Yesus yang disalibkan, yang ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya." Marilah berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. kita kenakan peristiwa mulia yang kedua. Yesus naik ke surga. Sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Marilah berdoa. Bapa, Engkau Tuhan hidup dan harapan kami, tanamkanlah dalam diri kami keyakinan bahwa Engkau menyertai kami selalu di dalam zaman. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, kita kenangkan peristiwa mulia yang ketiga. Roh Kudus turun atas para rasul. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu mereka dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Marilah berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat memerlukan kerahiman. kita kenangkan peristiwa mulia yang keempat. Maria diangkat ke surga. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Marilah berdoa. Bapa, berilah kami iman yang hidup, dan jadikanlah kami saksi-Mu di hadapan sesama kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, kita kenangkan peristiwa mulia yang kelima. Maria dimahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dan 12 bintang di atas kepalanya. Bapa, satu-satunya sumber kasih sejati, kubarkanlah dalam kami semangat kasih-Mu kepada Bunda Putramu, sebab kami memandangnya sebagai Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah mengeluh mengesah dalam lengah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayangmu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putramu yang terpuji itu, Kau tunjukkan kepada kami. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati dari Kristus
Marilah berdoa. Ya Allah, Tuhan memperoleh bagi kami ajaran kehidupan kekal melalui hidup Bapa dan Tuhan kiranya. Kami mohon agar dengan menemukan misteri Rosario Suci Santa Maria, kami dapat mengerti maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Mbak Ari. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan doa umat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita datang beriringan dan mendapatkan terang Tuhan. Marilah kita berdoa. Bagi Gereja Kudus Allah, terutama para paus, uskup, imam, dan seluruh pelayan gereja, semoga mereka menjadi pewarta Injil yang penuh sukacita dan membawa umat semakin mencintai Ekaristi. Marilah kita mohon. Bagi keponakan Ibu Leli, Saras, dan Stephen, syukur kepada Tuhan bahwa acara pernikahan pada tanggal 28 Agustus 2025 di Hartford, Connecticut, USA, dan syukuran perkawinan di Bogor, Indonesia pada tanggal 25 April 2026 telah berjalan lancar dan baik. Semoga mereka berdua senantiasa diberkati, rukun dan bahagia. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang mengikuti ibadat pada malam hari ini, semoga setelah menerima sabda, kita sungguh menjadi saksi kasih Tuhan di tengah masyarakat melalui perkataan dan tindakan kita sehari-hari. Marilah kita mohon. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas firman dan penyertaan-Mu sepanjang pertemuan ini. Ajarlah kami menjadi pribadi yang berhikmat, agar kami sungguh menjadi bagian dari karya keselamatan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita akhiri doa pada malam hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga Tuhan senantiasa menguatkan, mendampingi, dan memberkati kita semua yang hadir di sini dalam segala perjuangan dan perutusan yang kita jalani. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, katekese dan doa rosario pada malam hari ini sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Kita tutup dengan lagu Menjadi Utusan dari Mada Bhakti 312. Mada Bhakti 312. Dan
Sudah. Mohon maaf, saya pikir tadi gampang. Matur nuwun Bapak Ibu, sugeng dalu. Terima kasih kepada